Itu kayak ada kurang lebih 40-an beasiswa segala macam gitu. 40 kali, maksudnya berarti ternyata peluang beasiswa dari SMA ke S1 itu cukup banyak ya? Secara garis besar, secara kasarnya ya Kak, itu lebih ke nilai sih sebetulnya. Gimana ya, kimia itu bisa merubah dunia sih. Jadi jangan pilih-pilih kesempatan, jangan pilih-pilih beasiswa. Halo teman Yota, jumpa lagi bersama Ika di sini. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang kebetulan dia mendapatkan beasiswa S1. Kalau biasanya kita ngebahas tentang beasiswa S2 atau beasiswa S3, nah kali ini kita mau memperluas ke kemampuan kami untuk menjangkau teman-teman yang ternyata memang memiliki kebutuhan untuk melanjutkan studi di beasiswa melalui jenjang yang lebih tinggi, entah dari mulai dari S1, S2, ataupun S3. Nah kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang kebetulan merupakan adik kelas. Nah, bisa stay tune terus di sini dan jangan lupa untuk subscribe karena cerita muda akan terus menghasilkan sebuah karya-karya menarik tentang diskusi bersama narasumber yang memiliki ketertarikan untuk bagaimana mereka keluar dari zona nyaman dan bagaimana mereka melampauinya. Nih bersama kita udah ada Mas Rizky, aku panggilnya ya. Kebetulan Masnya ini tuh 2 tahun lebih muda daripada aku dan kita sebenarnya satu sekolah, cuma kebetulan dulu tuh aku gak cari tahu banyak ya tentang Masnya. Nah sekarang kayak karena berapa kali ini aku sempat cek juga kan pertumbuhan podcastku tuh gimana sih gitu. Nah di situ tuh kelihatan gitu loh Mas, ternyata kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan itu tuh gak cuma dari S1 ke S2 atau S2 ke S3, ternyata sudah dimulai dari anak-anak SMA yang berkeinginan untuk sekolah di luar tapi gak ngerepotin orang tua gitu. Nah boleh dong cerita sedikit pada saat dulu masih sekolah di Ismakbo, terus kemudian memutuskan untuk studi di luar negeri itu gimana ceritanya, kemudian persiapannya seperti apa sih? Karena kan nggak semua orang melek gitu ya, maksudnya nggak semua orang pada saat umur sekitaran 15 sampai 18 tahun tuh kepikiran what will I go gitu habis ini gitu kan. Lebih banyak mikir ya udahlah ya habis ini kerja kalau nggak kuliah gitu dengan modal dari orang tua, konsultasi ke orang tua gitu. Kalau Mas Rizky sendiri pada saat dulu posisinya seperti apa dan sekalian perkenalan diri juga boleh, sekarang lagi sibuk apa? Silahkan. Oh iya, boleh. Mungkin dimulai dari perkenalan dulu aja kali ya. Iya, benar boleh. Nama saya Muhammad Rizky Aprila Saputra. Kalau teman-teman Semakbo, teman-teman SMA dan beasiswa biasanya panggil saya Oong. Jadi bisa dipanggil Oong, bisa panggil Rizky. Ya terserah lah gitu. Sekarang saya posisi di Jepang. Sekarang sedang tahun terakhir S2 di The University of Tokyo. Jurusannya itu Advanced Material Science. Kalau cerita tentang pengalaman beasiswa ya, mungkin saya mulai dari zaman-zaman SMP kali ya. Jadi ketika itu ini sih kayak waktu SMP memang bukan SMP doang deh. Kayak dari kecil tuh saya memang udah bukan cekokin ya. Dibilang sama orang tua kalau misalnya kebutuhan orang tua itu seperti ini. Terus keluarga juga nggak bisa dibilang nggak terlalu berkecukupan lah intinya gitu ya untuk saya melanjutkan kuliah segala macam. Dan itulah salah satu kenapa saya masuk SMK pada saat itu. Jadi memang waktu awalnya tuh saya memutuskan masuk SMK karena memang ya waktu itu belum ada keinginan untuk lanjut kuliah. Jadi ya udah kalau misalnya udah SMK kan udah bisa kerja gitu ya. Jadi pikiran praktisnya ya udah nanti lulus SMK kerja. Cuman sambil kuliah gitu salah satunya gitu ya. Betul ya. Cuman waktu SMK itu saya ini sih kebetulan dapat pengaruh juga dari banyak kakak kelas, dari guru juga gitu ya. Walaupun kamu udah kerja sekalipun, ada baiknya kamu lanjut kuliah lagi gitu. Mungkin Kak Ika juga tahu ya sebagai alumni SMK seperti apa. Supaya apa karirnya bisa berkembang lebih tinggi, lebih baik. Nah, waktu itu saya berpikir, kenapa saya mesti kuliah sambil kerja gitu. Dan kebetulan, kebetulan kan saya juga kurang suka ya dalam artian kuliah sambil kerja itu seperti hal yang tidak fokus gitu. Saya orangnya tuh cuma bisa fokus di satu hal. Kalau misalnya bercabang itu hasilnya kurang bagus tuh. Saya kayak udah ngerasa dari SMK juga kayak.
Jadi dari awal ya udah saya pengen cari cara bagaimana caranya saya bisa kuliah tapi nggak merepotkan orang tua kan. Nah itu satu-satunya jawaban adalah dengan mencari beasiswa kayak gitu. Pencarian beasiswa itu saya mulai dari kelas 1 dan waktu kelas naik kelas 1 sih, jadi kayak kelas 2 awal udah mulai itu cari informasi segala macam. Kayak waktu itu saya ingat banget tuh saya bikin Excel daftar program beasiswa apa aja yang bisa didaftar oleh jurusan untuk siswa SMA, SMK buat lanjut S1 atau lanjut sarjana lah intinya kayak gitu. Nah waktu itu kayak ada daftarnya, saya bikin, saya print di beberapa lembar A4, dibuat poster, ditempel di kamar. Itu gunanya apa? Supaya saya nggak lupa. Itu kayak ada kurang lebih 40-an beasiswa segala macam gitu. Nah jadi kayak sebagai sugesti juga gitu, pada suatu saat nanti saya cepat atau lambat pasti bakal keluar negeri, nggak harus lewat beasiswa, cuman saya pengennya pakai beasiswa kan. Jadi waktu kelas 2 kayak sempat lupa tuh, cuman jadi tempelan doang si daftar beasiswa itu. Dan waktu kelas 3 saya udah mulai tuh kayak daftar-daftar dan cari info dalam artian apakah pada saat itu saya udah bisa daftar beasiswa atau enggak gitu. Kan kebetulan SMK kita itu 4 tahun ya kayak. Ya itu ketika orang-orang SMK SMA percepatan, kita perlambatan. Benar. Diakselerasi. Nah karena kita SMK-nya 4 tahun, jadi cuman kan ketika kita SMK 4 tahun, sekolah lain kelas 3 udah bisa daftar gitu kan. Jadi saya udah mulai start cari info dan daftar-daftar itu ketika kelas 3. Dan maksudnya juga apa, supaya nanti saya bisa daftar lagi waktu kelas 4-nya biar ketahuan gitu kira-kira saya kurangnya apa waktu kelas 3. Kelas 4 bisa daftar lagi. Nah, cuman kayak kurang lebih waktu itu 40-an kali daftar beasiswa, semuanya gagal. Maksudnya berarti ternyata peluang beasiswa dari SMA ke S1 itu cukup banyak ya? Sebetulnya kalau dibuat daftarnya Kak itu banyak Kak. Ya lumayan panjang sih waktu itu. Cuman alhamdulillah karena tembus 1, jadi alhamdulillah sekali. Itulah yang membuat saya bersyukur banget bisa ada di sini ya. Karena enggak semua orang Indonesia dikasih rezeki buat kuliah di luar negeri gitu. Apalagi dari lulus SMA gitu kan ya, siapa sih yang kepikiran? Gak pernah kepikiran malah saya kayak gitu. Nah kalau dari ininya sendiri persiapannya gimana sih Rizky buat kayak mami kita kan secara subjek juga udah spesifik banget ya dulu ya, kita ngambilnya kan analis kimia ya. Agak beda nih case-nya sama anak-anak yang which is mami dia anak SMA, mungkin dari tesnya atau apa aku belum tahu kan tahapan beasiswa apa yang diambil sama Rizky dulu gitu. Boleh cerita nggak dulu dari mulai persiapannya, kemudian agak detail sih teknis ya, maksudnya persyaratan-persyaratannya apa aja sih yang harus dipenuhi gitu. Kalau saya persiapan ini sih lebih ke diri sendiri. Jadi kesadaran diri sendiri itu sampai sejauh mana sih kita mau dapat beasiswa kayak gitu. Karena dengan sugesti yang ada ke diri sendiri itu mempengaruhi sih aksi apa yang kita ambil. Terus daya juang ya. Iya itu pengaruh banget loh Kak, itu pengaruh banget. Jadi kayak waktu itu kayak sempat kan ya beberapa bulan lupa tentang beasiswa segala macam. Terus kayak waktu itu ya Allah tiba-tiba bentar lagi saya udah mau lulus, ini gimana nih ceritanya gini. Terus kayak bingung gitu, aduh ya Allah ini gimana nih. Terus gara-gara itu waktu itu kan sempat persiapan, jadi kayak kebetulan waktu kelas 2 itu kayak pernah iseng bikin recommendation letter atau bikin kayak motivation letter segala macam. Waktu itu dibuka-buka lagi Kak. Dan sambil persiapan daftar juga, saya sering juga sih sebelum kumpulin berkas saya minta tolong ke guru di Semakbo.
Waktu itu kayak saya ada satu orang guru yang sangat saya syukuri bisa bertemu dengan beliau. Saya minta tolong ke beliau gitu ya, kayak minta tolong ini apa bahasa Inggrisnya gimana Bu, terus kayak minta tolong simulasi wawancara segala macam juga ke beliau gitu. Jadi dari jauh-jauh hari juga sih lumayan banyak persiapannya. Jadi ketika ya, jadi ketika orang-orang nggak tahu saya daftar, saya sendirian aja berjuang. Iya benar-benar. Cuma kan begini ya Rizky, kalau seandainya kita lagi beasiswa yang aku nih, kalau aku flashback yang aku sendiri kan dari S1 ke S2 tuh kan tetap dinilai ya secara prestasi, tetap dinilai secara kepedulian sosialnya dan lain sebagainya gitu, aspek-aspek kepemimpinannya. Kalau dari beasiswanya dari SMA ke S1 gimana sih? Secara garis besar, secara kasarnya ya Kak, itu lebih ke nilai sih sebetulnya. Nilai jadi doang? Tulisan, itu lebih banyak itu ke nilai doang. Kayak saya kan punya beberapa teman juga ya, yang mungkin saya agak kasar ya bilangnya, mereka nggak pernah lomba, misalnya menang nasional. Yang kayak lomba olimpiade gitu. Yes, ya, tapi bisa lulus aja karena memang nilainya bagus dan memang karena dia pintar dan bisa mengerjakan soal tulisnya kayak gitu kan, soal tes tulisnya kayak gitu. Memang itu yang paling terpenting nilai sih kalau dari SMA ke S1, beasiswa S1 kayak gitu. Cuman tetap sih yang namanya pengalaman organisasi, pengalaman lomba, kalau misalnya kita punya sertifikat itu bisa dijadikan nilai tambah banget sih gitu. Sama kemampuan komunikasi juga itu penting juga kalau misalnya. Pada saat wawancara itu ya? Betul ya, itu kelihatan banget Kak. Jadi ternyata secara persyaratan itu tetap ya hampir sama ya, keikutsertaan sertaan kita dalam aktivitas sosialnya tuh termasuk juga nggak lagi turis atau enggak? Bisa termasuk, cuman nggak terlalu signifikan ya? Penting. Betul ya, kan beda ya kalau misalnya dari S1 ke S2. Mungkin memang sih IPK dilihat juga kan ya. Cuman organisasi terus mungkin kayak tema penelitian segala macam itu dilihat gitu kan. Itu yang membuat profesor itu kepincut dengan kita. Nah, cuma kalau dari SMA ke S1 kan kayak nggak ada profesor kan yang melihat kita. Itu sebagai penggantinya adalah nilai dan juga ini sih tes tulis sih. Mungkin karena kebetulan kalau beasiswa Jepang itu pakai dua-duanya kan ya, nilai dan tes tulis. Jadi Nah, tes tulisnya itu kayak dikasih esai gitu, kamu dikasih case terus kamu harus idea problem solvingnya gitu ya? Kebetulan sih waktu itu kayak soal matematika, kimia, fisika kayak gitu. Belum termasuk tes tulis gitu ya. Berarti lebih benar-benar kayak verifikasi nilai kamu tuh sesuai nggak sih sama kemampuan berpikirnya secara konteks matematika pelajarannya ya? Ya, kebetulan kalau misalnya membuka Gakusho itu tahapannya kayak gini Kak. Pertama kita daftar berkas dulu dari sekian ribu orang, nanti disaring untuk lanjut ke tes tulis. Terus dari tes tulis itu, karena kebetulan saya ambil yang D3 kimia, cuman di tesnya 2, kimia dan matematika, kayak gitu. Dan alhamdulillah kebetulan saya lanjut ke wawancara. Di wawancara itu paling cuma ada 30-an orang yang dari D3 itu, program D3 30-an orang yang lanjut wawancara. Diwawancara lah kayak ya begitulah, menjual diri kita di depan wawancara. Terus ya beberapa bulan kemudian barulah dikasih tahu kamu lulus atau enggak. Kalau proporsi antara teman-teman yang ambil S1 sama D3 pada saat waktu Rizky gimana proporsinya, banyakan gimana tuh? Kebetulan waktu angkatan saya itu lebih banyaknya yang D3, D2 yang dapat Kak gitu. Jadi gimana ya? Sebetulnya kalau dari membuka Gakusho yang undergraduate itu ada 3 program ya, S1, D3 dan D2. Mungkin Kak Ika juga tahu ya. Kebetulan waktu angkatan saya dan ke bawah, jadi bukan ke bawah, misalnya senior saya itu lebih banyak yang lulus tuh D3 atau D2 dibandingkan D3. S1. Kayak contohnya angkatan saya itu ketika D3 21 orang, D2 20 orang, S1 cuma 5 orang yang lulus. Kayak gitu. Jadi kasusnya kecil, terus biasanya orang-orang yang dapat program S1 itu orang-orang yang otaknya udah levelnya level udah dewa gitu. Angkanya ini ya, maksudnya dari skor juga udah ini ya, cemerlang banget gitu ya.
Betul, Oke. Dan apalagi kebetulan waktu itu saya punya satu teman juga yang dapat S1. Dia udah di luar negeri dari SMA dan dapat beasiswa kayak gitu. Oke, wow. Ya, jadi kayak udah beda level. Iya, udah sangat advance lah ya kesannya gitu ya. Nah, Ya, kalau dari gitu. Rizky sendiri kan dari awal udah mutusin nih untuk ngambil D3 teknik kimia tadi ya. Itu ada alasan di belakangnya nggak sih? Apa karena dulunya backgroundnya SMAKBO terus akhirnya milih teknik kimia atau ada reason lain? Itu betul sih. Jadi kebetulan karena SMK kimia terus saya ngerasa suka dengan kimia, ya pengen ya kalau bisa lanjut kuliah pun yang ada hubungannya dengan kimia kayak gitu. Walaupun ini sih ada beberapa kan waktu itu saya daftar kurang lebih 40 kali daftar beasiswa, 30 program yang berbeda, 30-an program yang berbeda. Ada beberapa program yang saya nggak bisa pilih kimia karena memang nggak ada pilihannya. Iya, benar. Pada saat itu ya pengennya yang bagian teknik-teknikan aja gitu lah. Yang siapa tahu nyambung, siapa tahu lulus lah kayak gitu walaupun ujung-ujungnya nggak lulus. Oke, ternyata cukup ini ya peluangnya sebenarnya kalau selama mau cari itu cukup besar ya berarti ya. Betul ya, sama persiapan sih ya. Dan kebetulan kalau misalnya dari membuka Gakusho itu yang undergraduate paling penting itu nilai sama tes tulis sih. Jadi kalau misalnya nilainya bagus ya insya Allah kan lanjut ya ke tahap tes tulis. Terus di tes tulis kalau misalnya bisa sekian persen ngerjain ya harusnya lanjut wawancara kayak gitu. Oke. Nah kalau dari sana kan baru pertama kali nih belum pernah ke luar negeri terus kemudian langsung menjajaki Jepang sendiri. Apa sih yang ditawarkan dari beasiswa ini ke Rizky sendiri? Terus dari sisi finansialnya sendiri gimana tuh selama di sana dari biaya hidup dan sebagainya? Iya, kalau dari ketika saya dapat beasiswa membuka Gakusho dulu ya, per bulan saya dapat tunjangan 117.000 yen. Kalau dirupiahkan mungkin dengan kurs yang sekarang 15 juta per bulannya. Gitu. Nah dari tunjangan tersebut dipakailah saya buat bayar akomodasi atau buat makan kita. Atau kalau misalnya mau jalan-jalan ya tergantung lifestyle kita lah gitu. Itu cukup banget sih. Dan kita juga bisa nabung. Kebetulan saya program D3 juga. Kalau D3 itu Kak, sekolahnya tuh biasanya diletakkan di daerah pedesaan kayak gitu. Dan kita tinggalnya di dalam asrama. Jadinya ini ya, secara ini bisa hemat banget ya. Hemat banget ya. Waktu itu kayak saya bisa nabung kurang lebih 80.000 yen, berarti kurang lebih 10 jutaan per bulan. Gitu. Dan kayak kadang-kadang dikirim, kadang-kadang ditabung kayak gitu. Atau misalnya kalau teman-teman saya ada yang dia pintar dibuat jadi bisnis segala macam sih Kak. Jadi tergantung bagaimana dia mengelolanya aja ya berarti ya. Nah kalau dari sini kan berarti worth it ya untuk anak-anak yang baru lulus gitu. Tapi kalau dari sisi kayak bahasa dan penyesuaian diri selama di kelas gimana, Rizky? Kelasnya bukan international class atau international class sih? Bukan international class. International class. Bukan, ya. Kalau yang lulus ke membuka Gakusho biasanya dijebloskan ke bukan kelas internasional. Walaupun ada beberapa ya yang masuk internasional, cuman sedikit banget. Kita masuk ke satu kelas ya isinya orang Jepang semua sih. Kebetulan saya di sekolah D3 satu kelas tuh cuma satu-satunya orang luar. Dari 45 orang siswa, saya sendiri doang yang orang luar kayak gitu. Terus pada saat itu kita gaul aja biasa, gaul. Saya dulu ikutan wind orchestra. Jadi pada saat itu juga kayak nggak cuma di kelas kita gaul, tapi di ekskul juga saya suka ikutan ekskul, ikut serta lomba segala macam. Jadi punya banyak teman juga, alhamdulillah. Itu juga yang salah satu membuat saya betah juga kan ya. Kalau di universitas pada saat itu kebetulan ada 2 orang lain yang orang luar, ada orang Malaysia dan orang Cina. Sisanya orang Jepang semua. Total satu kelas itu kalau nggak salah 120-an orang. Saya lupa jumlah pastinya. Jadi dari di situ kayak 2 tahun kita bareng-bareng. Alhamdulillah lulus S1-nya, sekarang program S2. Kalau S2 sih karena udah lumayan internasional ya. Jadi udah banyak orang luar juga yang masuk. Jadi kayak saya suka ambil pelajaran yang bahasa Inggris juga kayak gitu. Seperti itu. Cuman kalau dari S1
dan pada waktu itu sekolah D3 bukan kelas internasional. Gitu. Oke. Nah kalau yang tadi cerita ternyata kan D3 udah lulus nih secara kemampuan gitu-gitu. Ternyata Rizky-nya sendiri tuh minat sampai lanjutin lagi sampai S1 dan S2 ya sekarang posisinya. Alasan dibalik itu apa sih? Kalau dulu sih lebih dibilang simpelnya ya, karena masih pengen sekolah sih gitu. Jadi karena udah jauh-jauh ke Jepang gitu, kalau misalnya D3 doang kan mikir-mikir gitu ya. Ya udah lanjut dulu S1. Terus waktu S1 tuh alhamdulillah ngerasa wah saya masih suka pengen sekolah nih gitu. Coba daftar lagi buat S2, alhamdulillah dapet. Terus tempatnya juga saya klop pada saat itu, ya udah saya sekarang lanjut S2 kayak gitu. Dan sekarang setelah dipikir-pikir ternyata saya nggak cocok nih buat lanjut S3 gitu. Ya udah saya memutuskan kerja kayak gitu sih. Oke. Nah kalau dari perjalanannya dari yang dulu pas lagi D3 terus kemudian sekarang lanjut ternyata dengan beasiswa juga gitu. Pencariannya pada saat beasiswa S1 dan S2 tuh gimana sih Rizky? Maksudnya siapa providernya gitu? Karena kan nggak kalau kita yang masih di Indonesia kan pasti belum kebayang nih. Oh ternyata bisa ya dari D3 Mangkubuso terus bisa lanjut lagi ke S1-nya terus kemudian lanjut lagi ke S2 gitu. Pada saat itu Rizky gimana tuh? Kalau misalnya informasi yang dari D3 bisa lanjut S1 itu memang udah ada terpampang di website Kedubes sih pada saat itu. Jadi kayak udah ada informasi kalau misalnya kita bisa lanjut S1 dari D3 kayak gitu. Jadi waktu itu kayak nggak ada masalah lah intinya. Paling beda cerita kalau misalnya pada saat itu saya nggak bisa lanjut beasiswa, berarti mau nggak mau masuk S1 tapi cari beasiswa lagi kayak gitu. Benar. Ya. Terus kalau dari S1 ke S2 itu kebetulan beda jalurnya dengan orang-orang yang masih ada di Indonesia dan pengen S2 ke Jepang. Itu beda. Jadi kan kalau misalnya orang-orang yang S1-nya di Indonesia pengen S2 di Jepang itu daftar dari Indonesia, apply dari Indonesia. Kalau misalnya udah dapat keputusannya baru berangkat kan. Kalau saya udah nyampe di Jepang dulu kayak gitu. Dan itu kayak beda, program biasa juga gitu beda, ya teknikalnya juga beda segala macam. Dan kalau dari S1 ke S2 yang saya udah datang ke Jepang itu lebih fokusnya ke ini sih. Kalau misalnya kamu kasarnya kalau kamu bisa bahasa Jepang, bisa komunikasi bahasa Jepang, insya Allah dapat kayak gitu. Oh gitu, jadi not too much effort ya buat dapetinnya ya, bisa jadi bilang kayak gitu. Yes, kayak walaupun saya nilainya nggak terlalu tinggi juga, cuman ya dapat aja gitu. Walaupun mungkin ada beberapa faktor lain sih ya yang kita nggak tahu gitu. Cuman kasarnya seperti itu. Oke, kalau dari ininya sendiri, Rizky udah bertahan lama nih di Jepang. Sampai bisa dihitung sampai kira-kira 7 tahunan ya. Apa sih yang menarik dari Jepang secara overall gitu dari mulai kamu pendidikannya? Pasti udah punya cerita-cerita menarik sendiri ya tentang pengalamannya di sana gitu. Apa sih yang menurut kamu yang paling berkesan dan itu mungkin gak akan dilupakan gitu selama balik ke Indonesia? Gitu? Iya, selama 7 tahun di Jepang banyak sih hal-hal yang enak dan gak enak gitu ya. Saya mungkin yang gak enak tuh ini ya, jauh dari keluarga. Itu paling berasa banget. Apalagi sekarang lagi corona, pilihan untuk pulang tuh seakan-akan gak ada. Susah ya? Susah banget Kak, kayak gitu. Jadi pada saat itulah merasa, aduh kok susah ya gitu. Ternyata tinggal jauh dari keluarga itu. Cuman di balik itu semua banyak hal-hal positif yang saya rasa saya lebih suka tinggal di Jepang daripada tinggal di Indonesia dengan kondisi seperti ini ya gitu ya. Misalnya lingkungan di Jepang yang bersih, terus aman, indah, itu saya sangat-sangat apresiasi sih. Gitu. Belum dengan banyak teman yang ada di Jepang juga itu yang membuat saya betah di sini. Kebetulan saya nggak cuma gaul dengan orang yang satu pantaran gitu ya, nggak yang sepantaran doang. Cuma saya punya beberapa kenalan orang tua di Jepang juga, itu banyak banget figur-figur orang tua orang Jepang yang saya udah anggap sebagai orang tua sendiri. Jadi ketika saya punya kesulitan, saya perlu minta bantuan, ada tempat curhat, ada tempat minta bantuan, dan itulah yang membuat saya suka dan ternyata
orang-orang Jepang tuh banyak yang baik kayak gitu. Oke. Karena dulu kita juga pernah dijajah sama mereka ya. Jadi kerja kerasnya gimana sih kalau menurut Rizky sendiri dengan budaya mereka gitu terhadap kerjaannya mereka, terus gimana ya sikap mereka bekerja tuh sebenarnya gimana sih gitu? Karena kan kita nggak ketemu di masa penjajah gitu. Cuma maksudnya kalau Rizky kan berhadapan langsung nih sama mereka, gimana sih mereka strict banget gak sih sebenarnya benar-benar kayak gitu? Oh ya memang begitulah. Jadi kayak budaya tepat waktu, budaya kalau kamu dikasih pekerjaan A, ya kerjain gitu. Itu udah memang budaya di Jepang seperti itu. Kalau misalnya kamu udah biasa dengan style seperti itu, gak ada masalah sama sekali sih. Mungkin yang paling susah itu biasanya ini kalau kurang paham ya. Dan itulah salah satu hal yang paling penting itu memang bahasa sih. Jadi banyak masalah di tempat kerja atau di tempat perkuliahan di mana siswa atau guru itu kayak miskomunikasi gara-gara masalah bahasa, menimbulkan ya perpecahan lah atau tidak enakan lah segala macam gitu. Dan itu memang paling krusial sih di sini. Seperti kalau itu. Jadi pada saat dapetin beasiswa dulu itu masih dapat kesempatan buat ini Rizky kayak part time habis itu atau join gitu. Berarti nggak ada restriction ya dari beasiswanya sendiri ya? Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi makanya apa ya? Kayak kehidupan normal di sana gitu ya bisa dibilang ya, walaupun anak beasiswa tapi punya kebebasan untuk menentukan mau apa nih gitu ya. Justru aneh kalau diem-diem aja kalau kayak gitu ya. Iya, cuman ada beberapa program beasiswa juga sih ya yang bukan membuka gakusho, dia misalnya melarang untuk kerja sambilan. Itu ada kayak gitu. Kalau seandainya kita nih sebagai orang Indonesia bertahan di sana gitu, kalau secara Muslimnya sendiri gimana sih popularitasnya di sana gitu? Lebih sudah toleransi kah atau karena kan lagi tuh sempat nonton juga tuh ada kayak risetnya orang Jepang itu buat makanan halal khusus gitu. Oh iya. Itu apa namanya kalau Rizky sendiri pengalaman udah lama kan ini 7 tahun yang lalu sampai sekarang gitu. Perkembangan sendiri Muslim di Jepang gimana ngelihatnya? Oh ya itu udah lebih banyak sih saya alhamdulillah banget gitu. Jadi memang sih hampir kebanyakan itu orang-orang luar yang datang ke Jepang kan gitu. Mereka berkomunitas terus kumpul-kumpul segala macam juga. Jadi kalau untuk urusan halal makanan halal segala macam itu kayak udah mulai banyak lah. Waktu tahun 2013 ketika saya datang ke Jepang itu kayak masih susah lah cari warung-warung atau restoran halal ya. Cuman setelah kesini-sininya, mungkin karena kebetulan 2020 kan harusnya di sini ada Olimpiade kan. Pada saat itu kayak banyak, pada saat itu banyak persiapan juga dari orang-orang Jepangnya sendiri untuk menyambut orang luar kan. Jadi salah satu dampaknya itu banyak restoran halal yang dibuka seperti itu. Dan sekarang juga masih banyak dan aksesnya juga lumayan oke lah. Gitu. Jadi kalau dari segi kehidupan pun nggak masalah banget. Iya gara-gara event itu makanya alhamdulillah banget. Dan makin kesini juga kan orang luar yang masuk ke Jepang makin banyak. Terus hubungan-hubungan luar negeri Jepang juga kan ya kayak menyambut orang luar untuk kerja di Jepang, tinggal di Jepang juga kan memang lebih aktif lah gitu ya. Seperti Amerika 100 tahun yang lalu lah kayak gitu. Kan mereka menyambut ya. Nah seperti itulah Jepang sekarang. Jadi saya sih ngerasa untuk orang-orang Muslim, orang-orang luar yang ada di Jepang makin kesini pasti bakal makin banyak gitu. Saya yakin. Menarik karena kalau dari ininya Rizky apa namanya kan dari sana lama terus kemudian selesai S1, D3, S1 ataupun S2 nanti gitu. Sebelumnya itu pas lagi S1 sama D3 pernah kepikiran buat kerja nggak sih? Maksudnya kerja langsung permanen gitu. Terus kenapa melenceng dari sana? Kalau kita konteksnya namanya contoh, aku nih namanya kembali lagi di masa lalu, terus habis itu di sana, terus lulus, habis itu aku pengen kerja di sana. Sebenarnya menurut kamu sebagai warga asing peluangnya gimana kerja di sana? Iya, jadi sebetulnya memang kalau sekolah D3 itu kan namanya Koto Semongaku ya. Jadi seperti SMK, tapi bisa langsung kerja gitu dan bisa pilihan juga lanjut universitas. Teman-teman saya di sekolah D3 hampir semuanya kerja gitu. Hampir semuanya. Jadi yang
lanjut universitas itu paling bisa dihitung jari lah, paling ya 5 orangan. Salah satu hal yang membuat saya pengen lanjut itu ya karena mungkin pada saat itu pengen lanjut belajar juga kan. Terus saya ngelihat pilihan tempat kerja dari lulusan D3 itu nggak sebanyak yang saya kira pada saat itu. Oh iya. Jadi biasanya hanya perusahaan yang lebih bergerak itu di dalam Jepang, jadi bukan multinational company. Oh, jadi kalau multinational company yang dari lokal Jepang ke luar negeri pun lebih banyak rekrutmen untuk S1-nya berarti ya? Betul, iya seperti itu. Jadi itu salah satu faktor kenapa saya lebih ya udah saya lanjut lagi aja gitu. Nah, terus dari S1 ke S2 sebetulnya itu bisa banget ya lanjut kuliah gitu. Ya. Cuman kalau misalnya di Jepang itu ada paradigma kalau misalnya orang yang kuliah IPA itu jurusan IPA kalau buat dari segi karirnya lebih bagus lulusan S2 seperti itu dibandingkan S1. Makanya pada saat itu karena ada pilihan lanjut S2 ya kenapa enggak kan gitu. Makanya akhirnya saya lanjut S2 dan alhamdulillah memang gara-gara saya lanjut S2 pada tahun ini beberapa bulan yang lalu cari kerja cuman beberapa minggu gitu langsung dapat pekerjaan gitu, dapat tawaran. Jadi oh ya udah berarti memang pada dasarnya lulusan S2 itu lebih dihargai dan itu memang kenyataan sih. Berarti secara gitu, visa kerja kalau gitu udah langsung jadi ini ya, maksudnya Rizky udah selesai berarti ya? Kan kadang-kadang kalau dari kayak di Belanda sendiri nih kayak aku gitu kan, kita tuh ada sukiar dulu gitu kayak pencarian kerja, terus bisa rata-rata kalau kan teman-teman yang Cina kebetulan kan tempatku juga banyak ya yang dapat kerja setelah lulus gitu. Salah satunya ini orang Cina gitu. Nah orang Cina ini bilang ke aku kalau dia tuh kena sistem kontrak dulu gitu kan. Jadi kena sistem kontrak dulu, tapi secara kewarganegaraan tuh nggak langsung berganti gitu. Kalau Rizky sendiri bukan berganti ya, maksudnya bisa milih gitu mau kewarganegaraan Indonesia atau Jepang gitu ya. Kalau sampai segitunya ya? Iya sampai gitu. Nah kalau di Rizky atau enggak, at least sampai ini deh, bukan kewarganegaraan salah. Paspornya bisa berganti ke, berarti kan di sini Belanda gitu. Kalau Rizky gimana di sana? Berarti masih dianggap sebagai expatriate, maksudnya kayak tenaga kerja asing kah atau gimana tuh? Iya, jadi kalau di sini itu agak susah ya untuk mendapatkan kewarganegaraan Jepang gitu. Kayak mesti PR dulu dan permanent residence itu kayak ada syarat mesti 5 tahun atau 10 tahun saya lupa. Iya, 5 tahun setelah kerja. Jadi bukan waktu kuliah tapi dari kan. Iya, seperti itu. Jadi kayak masih lama gitu kan. Jadi kalau setelah lulus tuh kita ini sih cuma pindah visa aja, jadi status visanya jadi visa kerja, work visa. Terus setelah itu kalau misalnya udah lumayan panjang di Jepang, terus yaudah memutuskan pengen jadi PR deh, bisa jadi PR juga kayak gitu dengan beberapa benefit dan kewajiban lainnya seperti itu kan. Ya kalau misalnya mau lanjut jadi kewarganegaraan ya bisa aja, cuman kalau karena kita orang Indonesia kan ya tidak bisa di kewarganegaraan, jadi mau nggak mau mungkin give up yang kewarganegaraan Indonesia kayak gitu. Kalau dari agak flashback menjadi penasaran pas lagi kayak contoh kalau memang kita lagi studi kan ada D3, S1 sama S2 kan pasti ada speaking kayak presentasi gitu-gitu ya Rizky ya. Iya. Pas lagi kayak gitu tuh ngerasa lag nggak sih? Maksudnya kan apa ya, kamu pelatihan setahun nih kalau dari cerita kan gitu ya, pelatihan setahun. Aku aja ngerasa kalau walaupun kan beda-beda ya, kalau aku kan memang dari dulu tuh nggak terlalu banyak absorb film barat dengan dengerin benar-benar pure dengerin, terus habis itu lanjut copy mereka speaking dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita dari kecil sudah dididik dengan bahasa asing mungkin gitu kan. Nah kalau Rizky sendiri gimana sih dalam jangka waktu 1 tahun gitu kan, terus masuk sekolah harus presentasi dan sebagainya, tugas kelompok gitu. Gimana sih culture orang Jepang terhadap kita dan kemampuan Rizky sendiri berkembang gak sih secara bahasa gitu? Kalau berkembang, iya pasti berkembang. Karena kan tiap saat kita pakai bahasa Jepang gitu ya. Kalau saya tiap saat pakai bahasa Jepang. Cuman kalau dari segi speaking memang ya kita orang Indonesia yang ada di Jepang itu pasti punya kebiasaan dari berbahasa Indonesia yang kebawa ke bahasa Jepang gitu. Kayak contohnya tuh di bahasa Indonesia itu kayak nggak ada intonasi dan nggak ada aksen. Iya benar. Ya? Kayak datar ya?
penekanan Ya, tuh lebih nggak terlalu kelihatan lah ya. betul Intonasinya ya. tuh paling hanya untuk kayak kita bawa berita gitu-gitu yang baru ada penekanan yang jelas gitu-gitu ya. Untuk pembicaraan sehari-hari nggak ada gitu kan maksudnya ya. Betul ya, dan nyambung-nyambung aja seperti itu. Nah, cuma kalau di Jepang itu ada seperti itu. Ada stres Saya kata gitu ya. Iya. Nah, kalau orang yang rajin atau orang yang pintar, mereka bisa cepat yang namanya nggak cuman hafalin kata tapi kayak penggunaan itu kayak langsung berat gitu bisa gitu. Cuma kalau saya pribadi saya termasuk orang yang nggak mau repot. Jadi ya udah hafal katanya aja, hafal kalimatnya aja, ya udah saya pakai. Tapi intonasi dan aksen itu sama saya dibuang jauh-jauh. Dan itulah salah satu alasan kenapa bahasa Jepang saya itu tidak seperti orang Jepang sampai saat ini kayak gitu. Jadi kalau dari segi speaking memang iya saya bisa ngomong kayak ya nyambung aja. Cuman kalau ketika saya tanya ke orang Jepang gitu, boku no nihongo do desu ka te, saya tanyakan ya, mereka bilang mereka ngerti-ngerti aja, tapi kayak ini ada penekanannya kayak gini loh, dikasih tau kayak gitu. Dan memang ngerasa ketika apalagi waktu beberapa bulan yang lalu saya cari kerja, kan ada tes wawancara juga ya. Mereka bilang bahasa Jepang saya baik-baik aja, cuman kayak intonasi saya itu seperti bukan orang bisnis gitu. Ya, kayak bukan pengen apply kerja tapi kayak ngobrol gitu, kayak ngobrol biasa gitu. Ya. Jadi kayak mereka agak sedikit mempermasalahkan sih seperti itu. Cuman alhamdulillah mereka oke, ya udah saya dapat pekerjaannya. Mungkin karena ini ya bukan posisi yang berhadapan langsung dengan pelanggan kali ya. Masih Iya betul. Ya? Saya engineer di lab kah? Saya engineer. Kalau kita ngomong tentang udah stay di sana, kemudian udah akan bekerja di sana juga gitu kan ya. Kalau Rizky sendiri dalam hati nih, ada rencana nggak sih bakal balik ke Indonesia after this gitu? Maksudnya entah dari kontraknya atau apa gitu, sempat kepikiran nggak sih buat balik ke Indonesia? Sempat dan sekarang pun sebetulnya memikirkan kayak gitu. Jadi sampai sejauh mana ya saya bisa stay di Jepang kah kayak gitu. Cuman kalau dari kebutuhan pribadi, dari keadaan keluarga saya juga, saya lebih ngerasa mungkin kayak 5 tahun dari sekarang tuh nggak mungkin lah gitu. Bukan nggak mungkin, kurang bijak kalau misalnya saya langsung pulang ke Indonesia. Gitu. Jadi kayak pengen nabung dulu, pengen sambil nyambi-nyambi sekiranya apa hal yang bisa dilakukan ketika nanti saya pulang di Indonesia dulu, baru memutuskan pulang. Bukan kayak saya sudah tidak suka Jepang atau saya tidak betah di sini lagi, tidak ada hal yang bisa saya lakukan di sini, saya memutuskan pulang. Saya nggak mau tipe pulang yang seperti itu, kayak gitu. Jadi saya pengen back for good dengan cara yang terukur. Jadi nyampe Indonesia pun suatu saat nanti bisa lebih bermanfaat buat orang banyak, kayak gitu Kak. Oke, menarik. Nah kalau dari studinya, kita belum bahas tentang studi nih. Rizky kan ngambil bidang ternyata pertama teknik kimia ya. Terus makin lama tuh kayaknya kalau aku lihat profilnya kan masih spesifik ya. Boleh cerita nggak sih asal muasal penentuan topik D3 atau ke S1 nih, entah jurusannya apa enggak, aku belum tahu ya. Terus kalau S2 sekarang kan lebih spesifik lagi ya. Apa sih dasar ngambilnya bidang itu? Jadi di waktu saya sekolah D3, saya ambil teknik material ya. Terus waktu S1 saya ambil applied chemistry, kimia terapan, terus sekarang teknik material lagi. Jadi sebetulnya kalau di Jepang itu walaupun namanya teknik material, itu kayak nggak terlalu dekat ke teknik mesin. Jadi lebih masih nyambung ke kimia juga sebetulnya. Nah, dan teknik kimia pun itu nyambung juga ke teknik material kalau di Jepang seperti itu. Jadi waktu di sekolah D3 kan kebetulan tahun terakhir di sekolah D3 saya udah masuk ke lab dan udah penelitian kan. Waktu itu kayak masuk ke lab tentang plasma, kimia plasma. Waktu itu kebetulan saya suka dengan bidangnya. Ya udah waktu di S1 sempat cari yang tentang plasma tapi ternyata nggak klop, jadi cari ada yang tentang kimia analisis, ya udah saya masuk sono. Cuman waktu S2
kayak S2, oh ya ini ada yang tentang plasma lagi nih, kayaknya menarik juga, saya masuk sini. Ya udah akhirnya daftar dan dapat, makanya saya memutuskan lagi ke sini kayak gitu. Kalau dari segi penentuan jurusan sih lebih ini ya, kayak saya ngelihat silabusnya dulu sih, terus kayak ngelihat silabus, oh ternyata ini yang dipelajari itu dekat, terus tentang bayangan saya itu kalau di FPS itu tuh oh ternyata kayak begini, berarti udah klop, ya udah saya memutuskan ambil jurusan itu kayak gitu Kak. Jadi lihat silabusnya dulu sih. Iya, jadi lebih ke rasa tertariknya kemana sama silabusnya provide atau enggak gitu ya berarti. Iya betul, iya. Nah kalau dari ininya sendiri, Rizky kan ngambil jurusan kan udah dapat nih, udah tahu kesukaannya apa, terus kemudian ke arah sana gitu. Kalau ini bidang ini tuh sebenarnya ada tujuan tersendiri nggak sih kenapa ngambil itu gitu? Maksudnya apakah benar-benar kayak udah ngebaca, oh sebenarnya kalau bidang ini ternyata ada job opportunity-nya atau kayak apa gitu, kebayang kayak sampai ke arah situ nggak sih? Atau memang benar-benar berangkat dari passion-nya aja? Campuran sih. Jadi kalau dari segi passion memang ya karena saya suka dengan waktu itu masih suka dengan penelitian, kalau sekarang mikir-mikir lagi. Kayak banyak failnya ya. Susah banyak hal yang terjadi Kak. Banyak hal yang terjadi. Terus kayak memang kalau dari segi masa depannya juga banyak hal yang bisa dilakukan dengan plasma dan dengan ilmu teknik kimia dan teknik material yang saya miliki untuk dilakukan di Indonesia kayak gitu. Saya sendiri punya cita-cita suatu saat nanti pengen punya pabrik kimia di Indonesia. Dan kalau syukur-syukur kalau misalnya bisa menerapkan plasma juga, kan itu sebenarnya kalau misalnya teknik plasma kimia itu kita bisa membuat beberapa material juga yang bisa dibilang kualitasnya bagus dengan fungsi yang unik juga. Nah itu bisa dijadikan pangsa pasar juga, nggak cuma di Indonesia tapi juga di global kayak gitu. Nah suatu saat nanti pengen banget sih punya pabrik kimia seperti itu. Kalau total Rizky udah studi berapa lama sih? Kayak contoh kita ngomong Semakbu itu kan kita SD, kita hitung dari SD ya, 6, 3 berarti udah 12 ya. Terus di 13 kalau kita. Di 13, kalau 13. Terus habis itu dari situ startingnya sampai sekarang 7 tahun berarti. Yes, berarti 20 tahun ya, 20 tahun. 20 tahun, wow. 20 tahun bisa di lingkup studi berarti dari usia cukup ini ya, udah matang ya, langsung harus eksekusi kerjaan ya berarti ya. Begitu. Ya. Tapi kalau kemarin pas lagi ngelamar kerja ditanya gak sih pengalaman kerjanya apa nih gitu? Enggak, karena udah tahu tracknya karena studi terus kah jadinya aman gitu. Gak tahu nih kalau di Indonesia kan matters banget nih masalah pengalaman kerja gitu-gitu. Karena mungkin kalau Rizky lebih ke peneliti kan kemarin ya, maksudnya ada sempat jadi ikut serta dalam peneliti juga dan konteks penelitiannya pun kayak ke arah sana gitu. Kebetulan memang ditanya ya, kamu sama juga berarti. Udah pernah kerja kayak kayak gitu. Cuman lebih ini sih, mereka nggak terlalu mikirin sih tentang pengalaman kerja. Kalau perusahaan-perusahaan Jepang gitu ya. Jadi kalau di Jepang itu perusahaan tuh membuka 2 jalur dua jalur rekrutmen gitu. Betul ya. Jadi untuk yang lulusan baru, experience sama yang fresh graduate gitu ya. Betul ya. Dan kalau fresh graduate urusan kerja segala macam nggak terlalu banyak ditanya. Cuman kita bisa memang cerita kerja sambilan kayak gimana pengalamannya. Terus pada saat itu juga sekalian appeal gitu dari pengalaman kerja sambilan tuh apa yang kita dapat, apa yang bisa dijual ke perusahaan kayak gitu. Macam-macam. Kayak dulu juga kan saya lulus SMK sempat kerja di Indonesia juga ya. Jadi waktu saat itu saya bilang pernah kerja di pabrik farmasi di Indonesia, terus waktu itu kayak belajar begini gitu. Terus kayak masuk ke Jepang juga akhirnya memutuskan ke sini gitu. Dan masih sampai sekarang ilmu kimianya juga pasti kepake. Itu yang membuat saya bertahan di sini kayak gitu. Kayaknya sih berkah banget sih karena kalau aku pribadi kan aku loncat-loncat ya, maksudnya nggak yang stick with my last study gitu kan, selalu nyoba yang baru, cuma mungkin dari S1 ke S2-nya aja nih yang mulai udah lebih spesifik ya, kalau dulu masih lebih general kan jadinya, dan itu udah cukup lama tidak menyentuh lagi kimia gitu. Kalau dari Rizky sendiri kan cinta banget nih sama kimia gitu, dan nggak semua orang itu bisa bertahan dengan kimia sendiri. Apa sih yang kamu
secara overall dari kimia sendiri dan kenapa itu menjadi menarik buat kamu? Gimana ya, kimia itu bisa merubah dunia sih. Jadi kayak waktu semakbo itu saya suka baca-baca tentang sejarah orang-orang yang besar di kimia gitu ya. Kayak misalnya peraih Nobel atau para ilmuwan segala macam gitu. Dan dari segi dari baca-baca pengalaman mereka ternyata kalau nggak ada kimia tuh dunia itu akan menjadi apa kita nggak pernah tahu gitu. Oke. Karena relate juga sama kayak rekayasa energi dan sebagainya gitu, ada relate sama kimia, benar ya dasarnya ya? Betul, itu kayak kimia tuh luasnya minta ampun. Terus ketika dulu SMK, jujur ya waktu SMK merasa bisa bisa belajar banyak, terus sok jago gitu. Terus ketika kuliah di sini, anjir ternyata kimia tuh luasnya minta ampun, terus kayak merasa bego gitu loh. Jadi memang yang namanya, kalau misalnya kamu sebut aja satu jurusan di di satu universitas, itu tuh ya misalnya jurusan sejarah aja, please deh, sejarah itu tuh panjangnya minta ampun. Oh iya benar. Ada tergantung apa yang mau dibahas gitu ya, makin spesifik gitu. Lagi gitu. Iya, makin spesifik, makin banyak hal yang kita nggak pernah tahu gitu, termasuk kimia. Karena saya suka dengan hal seperti itu, jadi bisa bertahan kayak gitu. Iya. Cuman ini sih tergantung individu juga sih Kak. Jadi kan ada orang yang suka luas tapi cetek, tapi ada juga orang yang sempit tapi dalam. Gitu ya. Kalau memang sih paling bagus tuh luas dan dalam ya. Cuman kan susah ya kalau manusia. Iya, susah kalau dapetin kayak gitu. Iya, cuman dua-duanya itu bagus banget sih dijadikan pilihan. Orang-orang yang pengen tahu banyak pun itu bagus banget. Orang yang pengen tahu sedikit tapi dalam itu pun bagus banget kayak gitu. Jadi itu menawarkan berbagai macam kesempatan juga. Oke, nah untuk sesi terakhir kita mau tahu dong dari sisi Rizky sendiri nih, kalau ada anak-anak yang masih dalam tahap dia masih SMA awal atau dia ternyata lulusan S1 gitu. Kamu mau ngasih saran apa sih buat teman-teman kalau seandainya dia mau bermimpi besar tapi kemampuan keuangannya masih kurang gitu. Dari secara pribadi, dari kisah-kisah kamu, apa yang kamu jadikan refleksi gagal dan suksesnya kamu dari dulu sampai sekarang tuh apa sih yang bisa jadi pesan-pesan buat teman-teman kita ini? Iya, ini termasuk ini sih nasihat yang saya kasih ke adik-adik kelas atau orang-orang yang saya yang mereka tanya gitu ya ke saya, kok bisa dapat beasiswa sih kayak gitu-gitu. Saya satu nasihatnya tuh jangan pilih-pilih kesempatan, jangan pilih-pilih beasiswa gitu. Karena saya tuh tahu kalau misalnya di Indonesia itu banyak orang-orang yang berkebutuhan, banyak yang kemampuan ekonomi itu pas-pasan gitu. Yang bahkan gimana ya, bisa lanjut SMP, SMA tuh udah syukur banget gitu. Itu banyak tuh orang Indonesia tuh kayak gitu. Nah, dan ketika kamu pilih-pilih kesempatan, ketika kamu pilih-pilih beasiswa juga itu ya, itu kayak justru malah membuat kesempatan itu semakin sedikit kan gitu. Jadi kayak kamu udah dikasih kesempatan tapi dipilih-pilih makin sedikit, jadi kemungkinan berhasil pun sedikit gitu. Itu jangan jangan nah, jangan pilih-pilih gitu. Dan kalau misalnya urusan passion, ikuti perasaan sih. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa bagus di satu hal, terus kamu ngerasa have fun, menyenangkan, ya udah pilih bidang itu, tekuni. Kalau misalnya ngerasa kamu happy ya lanjutkan, kalau misalnya ngerasa tidak happy ya belok pun nggak apa-apa, karena memang hidup itu seperti itu kayak gitu Kak. Kebetulan saya juga punya channel YouTube namanya Nggak Bohong. Kalau misalnya berminat silakan bisa diakses. Tapi masih mulai juga, jadi dimohon dukungannya. Oke, terima kasih banyak loh Rizky udah ikut sesi dari Cerita Muda. Sampai jumpa di sesi lainnya. Buat teman-teman jangan patah semangat. Kayak dilihat dari ceritanya Rizky tadi, dari awal pun berjuang banyak ya, dari mulai nulis, kemudian mencoba satu persatu, memilih mana yang cocok dan tidak, sampai ketemu passion, sampai sekarang berjalan tuh gak dipungkiri ada usaha dan kerja keras di sana dan konsisten. Sampai jumpa lagi di sesi Cerita Muda lainnya. Sampai jumpa.